Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat melakukan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Dian Putri dari kelompok 9 sebagai moderator dan presentator pertama. Adapun anggota lainnya yaitu Neza Raksawikena sebagai presentator kedua, Siti Nurhaliza sebagai presentator keempat, dan Siska Dewi Amelia sebagai presentator ketiga. Topik yang akan kita bahas mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Materi pembahasannya adalah yang pertama, konsep manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang kedua, aktivitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan pada sekolah dasar, dan yang keempat, professional learning community pada sekolah dasar. Adapun rangkaian acara pada diskusi kali ini diantaranya, yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi, dan yang ketiga, penutup. Acara pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan pemberhentian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya tahun 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 menyebutkan bahwa yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ada tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bidang bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum yaitu yang pertama, memungkinkan lembaga memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang ulung, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, dapat meningkatkan dan memperbaiki daya tampung yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, dapat mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi kebijakan perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan stimulus yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kepentingan kelompok dan individu. Dan yang terakhir ada mengembangkan praktik manajemen dengan kewajiban tinggi yang memahami bahwa tenaga pendidik dan kependidikan adalah stakeholder internal yang utama serta membantu mengembangkan kerjasama dan kepercayaan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk menjawab pertanyaan pegawai yang dibutuhkan dan mengetahui tentang jumlah tenaga dan kualifikasi yang diperlukan pada unit organisasi, baik segi kuantitas maupun kualitas memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua ada seleksi.
Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Seleksi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada proses seleksi. Dalam proses seleksi, pegawai perlu ditetapkan suatu dasar yang rasional dan seragam, serta diterapkan secara tegas sehingga akan memberikan keyakinan kepada para pelamar, masyarakat, dan pegawai sekolah bahwa kemampuan merupakan faktor kunci yang menentukan diterima atau ditolaknya seorang calon. Yang kedua, praseleksi. Inti dari tahap praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan, sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Yang ketiga, manajemen kerja. Manajemen kerja adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat ada pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah, supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, serta disiplin. Yang kelima ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Secara umum, hakikat dan tujuan pengembangan karir merupakan proses awal yang harus diketahui dengan jelas. Prinsip dasar yang dijadikan panduan pengembangan karir terdiri dari yang pertama ada kemampuan manajerial, yang kedua ada kemampuan fungsional, yang ketiga ada keamanan, yang keempat kreativitas, yang kelima otonomi independen. Dan yang keenam ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja dari suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa alasan pemberhentian. Yang pertama, karena keinginan perusahaan. Yang kedua, keinginan karyawan. Yang ketiga, pensiun. Yang keempat, kontrak kerja sudah berakhir. Yang kelima, kesehatan karyawan. Yang keenam, meninggal dunia. Dan yang ketujuh, perusahaan dilikuidasi. Dan ada juga proses pemberhentian. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pemimpin. Yang kedua, musyawarah pemimpin serikat buruh dengan pemimpin. Dan yang ketiga, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan keprofesi berkelanjutan bagi guru sekolah dasar. Pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Pengembangan keprofesi berkelanjutan guru sekolah dasar memiliki poin sebagai berikut. 1. Perencanaan implementasi. 2. Perorganisasian implementasi. 3. Pelaksanaan PKB melalui diklat guru. 4. Evaluasi implementasi. 5. Strategi pelaksanaan. Materi selanjutnya ada PLC atau Professional Learning Community pada sekolah dasar. PLC merupakan salah satu wadah untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, yang dimana hal ini dapat mengganggu terhadap sistem, kinerja, ataupun keprofesionalan. PLC diharapkan dapat dikembangkan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpainya terkait persoalan tugas kependidikan secara profesional. Tujuan dari adanya PLC diharapkan dapat menstimulus guru untuk memiliki cara pandang terhadap realita dan masalah, keterampilan dan kapabilitas organisasi, sehingga pada akhirnya tujuan yang diinginkan bermuara pada terciptanya sekolah yang memiliki mutu yang berkualitas.
Dalam PLC ini, guru menjadi pembangun konsep dalam dirinya melalui kegiatan identifikasi terhadap permasalahan dan penyelesaian yang dijumpai pada praktik-praktik pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang melaksanakan PLC memiliki dampak positif terhadap kualitas guru. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya membaca kesimpulan kali ini. Jadi, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan dan pemberhentian. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan pembelajaran dan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Adapun aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu perencanaan, seleksi manajemen kinerja, pemberian kompensasi, pengembangan karir, dan pemberhentian. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.